Halo, apa kabar teman-teman? Selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah, dan selalu berlimpah kebahagiaan. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi tentang tanaman anggrek. Kita akan sharing bagaimana cara menanam anggrek di dalam pohon yang hidup ya teman-teman. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah nonton video ini tetapi belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, ini ya teman-teman, ini tuh anggrek hasil split-splitan ya teman-teman. Hasil gimana ya, memperbanyak sendiri. Ini masih kecil-kecil kayak gini. Nah, ini kan yang tanam di pot aku sudah punya beberapa. Jadi aku mau ikat aja di pohon ya teman-teman. Seperti biasa ini aku selalu ditemanin Rocky si kucing ya teman-teman. Nah, ini dia untuk pohonnya. Ini aku kebetulan di halaman ada pohon jambu. Udah segini ya teman-teman. Ini tuh usianya kurang lebih 3 tahunan ya. Kalau untuk besar batangnya seberapa ya? Kalau ukuran tangan sih udah ada muat ya, udah lumayan besar. Mungkin segini lah. Nah, segini. Nah, ini kebetulan nanti mau aku ikatin anggrek seperti yang ada di sebelah sana. Nah, itu sama juga sih pohon jambu, tapi usianya udah lebih tua, udah lebih lama ya. Kebetulan ini pohonnya juga di dekat kolam ya teman-teman, jadi nanti kelembapan udaranya juga lumayan bagus. Nah, ini dia anggrek-anggrek kecil yang bakal aku tempel-tempelin ya di pohon. Ini untuk perlengkapannya kita gunakan benang dan ada juga sabut kelapa. Nah, kalau kalian tidak punya benang bisa gunakan tali yang lain ya teman-teman, bisa tali rafia, tali sabut kelapa, atau tali-tali yang lain yang kalian sukai. Di sini saya menggunakan benang. Kenapa saya suka menggunakan benang? Yang pertama, harganya itu ekonomis banget, segini tuh cuman Rp1.000 aja. Kemudian kalau kita menggunakan benang, nanti lama-kelamaan ketika pohon ini tumbuh besar, benangnya itu akan hilang dengan sendiri, jadi tidak akan mengganggu pertumbuhan dari pohon ya. Pohonnya tetap tumbuh besar dengan baik. Nah teman-teman, untuk posisi menempelnya kita letakkan di bagian pohon yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah ya teman-teman. Karena apa? Supaya kita bisa menikmati bunganya. Kalau nanti terlalu tinggi juga susah juga ya buat memandang bunganya terlalu ke atas. Kalau terlalu bawah juga kurang bagus. Nah, ini untuk anggrek hasil splitannya yang akan kita tempelkan. Nah, ini teman-teman, ini dulu saya split ya, split batang, kemudian ini 2 tapi udah nempel jadi satu akarnya kayak gini. Kalau aku bisa nanti takutnya malah mati juga ya. Jadi saran aku ya teman-teman, buat kalian yang baru nanam, maksudnya baru memperbanyak anggrek dari splitan batang, ketika masih segini, masih kecil segini tuh yang kayak gitu, lebih baik kalian pisah satu-satu ya, mesti kalian kasih jarak ya supaya tidak bergandengan kayak gini akarnya. Kalau kayak gini mau dipisah kasihan juga sih. Nah, ini kita tempelkan aja dulu, kita tata posisinya kayak gimana. Setelah itu kita akan menambahkan media ya teman-teman. Karena apa? Ini kan ditempel, jadi sirkulasinya udara itu sudah cukup bagus ya. Jadi supaya tidak perlu setiap hari repot-repot kita siram, bisa 2 hari sekali. Karena kalau kita gunakan ini, kita tambahkan sabut kelapa, nanti dia bisa menjaga kelembapan dari media tanamnya tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Sebenarnya untuk penggunaan sabut kelapa ini opsional ya teman-teman. Kalian mau pakai apa ya namanya, mos, kadaka, ataupun yang lain juga bisa teman-teman. Nah selanjutnya kita mau ikat dengan benang. Caranya cukup mudah, tinggal kita putar-putar aja kayak gini ya teman-teman. Kita bisa ulang beberapa kali, dan nariknya itu enggak perlu terlalu kuat ya teman-teman, jangan terlalu kuat juga untuk nariknya supaya tidak menyakiti akarnya. Jadi cukup kita tarik secukupnya lalu kita putar berulang-ulang, itu udah bagus ya teman-teman. Dan kita juga sambil rapikan bagian kanan kiri dan bawahnya ya teman-teman dari sabut kelapa tersebut. Kalau menurut saya sabut kelapa ini yang paling bagus ya untuk gini, untuk nempel-nempel tadi pohon, tadi papan pakis kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk di pot menurut saya kurang bagus ya, karena apa? Karena akan terlalu basah ya, karena ini kan sifat dari sabut kelapa ini menyimpan air ya, dia itu menyerap air. Jadi kalau di pot bisa kita gunakan tapi jangan terlalu banyak ya, bisa kita campur dengan media lain yang lebih poros. Misalnya bisa menggunakan di bawahnya arang, atau mungkin pecahan genteng, pecahan batu bata, batu apung, lalu baru nanti di atasnya kita kasih sedikit sabut kelapa. Nah ini untuk ngikatnya cukup kita putar-putar kayak gini ya teman-teman. Kita ulang beberapa kali sampai nanti tidak goyah ya teman-teman, maksudnya sampai anggreknya nanti kokoh, tidak goyah. Nanti lama kelamaan akar dari anggrek ini kan akan menempel pada pohonnya dan juga masuk juga di medianya, di sabut kelapanya ini teman-teman. Jadi nanti ketika sudah akarnya nempel, biasanya tali benangnya ini juga sudah mulai rapuh dan akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah kokoh bisa kita kunci seperti ini. Ini bisa cukup 2 kali kunci aja udah kokoh. Tinggal kita tarik benangnya. Seperti ini teman-teman. Nah, gimana? Mudah sekali kan teman-teman menempelkan anggrek pada pohon. Nah seperti ini ya, kita nempelnya, akar-akarnya jangan tertutup semua, masih ada akar untuk bernapas, karena memang tanaman anggrek itu adalah tanaman yang akarnya butuh bernapas, suka sirkulasi udara yang baik. Untuk selanjutnya saya juga mau menambahkan anggrek yang lain ya di sebelahnya, mungkin di sampingnya, supaya nanti bisa terlihat lebih estetik gitu aja. Nah teman-teman, ini anggrek yang tertempel ini adalah anggrek super bean ya teman-teman. Kemudian untuk sebelahnya sini saya juga mau memberikan anggrek warna lain ya teman-teman. Ini seingat saya ini dulu adalah anggrek Sonia R. Sakul ya teman-teman, anggrek Dendrobium bulat kayak gitu. Nah pada tanaman anggrek yang ini kita juga akan memberi sedikit tambahan media, yaitu sabut kelapa ya teman-teman, supaya nanti bisa menjaga kelembapannya. Biasanya kalau di musim kemarau, kalau kita tidak menambahkan media nanti akan cepat kering ya teman-teman, jadi anggreknya nanti bisa mengalami dehidrasi seperti itu. Nah teman-teman, seperti biasanya kalau kita memberikan media, sisakan sedikit ya, jangan sampai akarnya tertutup semua. Ini yang bagian atas kan terlihat akarnya tidak tertutup semua, jadi nanti bisa untuk bernapas dan anggreknya akan tumbuh dengan baik. Nah teman-teman, kadang saya pernah melihat orang itu menempelkan pakai sabut kelapa, tapi sabut kelapanya itu masih utuh ya teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman saya,
dalam menanam anggrek, saat kita menggunakan sabut kelapa yang masih utuh itu kurang bagus ya teman-teman. Artinya seperti apa? Karena kan masih keras sabut kelapanya, jadi akar-akar dari anggrek itu tidak segera menempel ya teman-teman. Tapi ketika sabut kelapanya sudah kita pukul-pukul, sudah kita haluskan seperti ini, itu kan jadi berongga. Jadi nanti akar-akar dari tanaman anggrek itu akan masuk ke sela-sela sabut kelapanya dan juga akan menempel pada pohonnya seperti itu ya teman-teman. Jika akar dari tanaman anggrek itu sudah menempel, artinya tanaman anggrek akan lebih cepat untuk tumbuh subur ya, gitu teman-teman. Nah, ini sekiranya sudah kokoh, kita mau kunci seperti tadi ya, teman-teman. Nih, setelah kita kunci, kita cukup tarik aja benangnya seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini kita sudah mendapatkan 2 anggrek yang tertempel di pohon hidup. Nah, untuk kelebihan dari tanaman anggrek yang nempel di pohon hidup itu lebih tahan ya teman-teman. Ini ada beberapa tanaman anggrek lagi yang selanjutnya mau saya tempelkan di sini, di bagian-bagian yang masih kosong ini. Mungkin saya mau nambahkan 2 atau 3 lagi supaya nanti lebih ramai ketika berbunga seperti itu teman-teman. Kalau kalian di rumah punya pohon-pohon, bisa kalian tempelin anggrek-anggrek ya teman-teman. Mau nempel anggrek yang masih kecil kayak gini juga bisa, kalian mau nempel anggrek yang udah gedean dikit juga bisa. Justru malah lebih bagus lagi ya kalau kalian punyanya itu yang udah gede, udah agak lagi gede gitu. Nah, biasanya begini ya teman-teman, udah nempel gini nanti kita rajin siram, mungkin sehari. Kalau udah hujan bisa kita siram setiap hari, tapi kalau hujan ya masih lembab, tidak perlu kita siram. Dan nanti biasanya sekitar 6 bulan dari penanaman kita hari ini biasanya sudah mulai tumbuh spike dan berbunga. Oke teman-teman, saya kira cukup ya sharing kita hari ini. Apabila kalian ada pendapat yang berbeda atau pengalaman yang berbeda, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan semoga tanaman anggrek yang kita tanam selalu tumbuh subur, beranak pinak, dan rajin berbunga. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video ini sampai habis. Sampai jumpa pada perawatan anggrek selanjutnya. Oke, see you next video. Bye bye.